oleh Al-Ustaz Haji Subiri Al-Faridi. Pantun dulu, namanya ini udah pada riak-riak. Ada nasi uduk di rumah Pak Kasim, dua kecapi nyangkut di pohon aren. Sembari duduk kita di majlis taklim, kayaknya ada yang belum ngopi dari kemarin. Yang belum ngopi silakan ya dinikmati kopinya. Ya, kita meningkat ke acara berikut, yaitu materi insya Allah akan disampaikan oleh Bapak Ustadz Haji Subiri Al-Faridi. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahi, assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Buah salam tepat jatuh di sumur. Daun suci jatuhnya ke papan. Yang menjawab salam semoga sehat dan panjang umur. Amin. Bisa berangkat haji di tahun depan. Amin. Amin ya robbal alamin. Daftar dulu. Lagi balas Bang Jack bantunya. Makan kecapi. Apalagi Bang Jack, ajarin apa pantun Bang Jack? Hah? Burung perkutut menjlok di pohon suci, makan kecapi, bijinya ditelan. Nah, kalau mata ngantuk lagi ngaji, bikinin kopi biar kentelan. Nanti ya, impas ya. Alhamdulillahilladzi da'ana minan nasihin wa afhamana bi syariatin nabiyil karim. Asyhadu an la ilaha illallah dzul jalali wal ikram wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Faqala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alu khairal lakum tuflihun. Al-ayat wa qala Nabiullah sallallahu alaihi wasallam zuyyidu majlisakum bis-sholati alayya nur lakum yaumal qiyamah. Shadaqallahul adzim wa shadaqa rasulun nabiyul habibul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Pertama-tama yang saya hormati
yaitu satu ketua Majelis Ta'lim Ainul Yakin sekalian para jajarannya, yaitu sebagai Sahibul Bait pada malam ini, yaitu Bapak Ustadz Firman Al-Jabar beserta keluarga besar, dan yang saya hormati Yadul Kiram Ketua Pengajian Jalastu Haji Sinun, yaitu ketuanya yaitu Bapak Ustadz Rahmatullah, kedua yaitu Bapak Habibul Husain bin Hasan bin Thohir, dan Bapak Al-Mukarram Ustadz Ahmad Yani, dan yang saya hormati yaitu Bapak Ustadz Nanang, yang saya hormati yaitu aparatur pemerintah setempat, Bapak RW Wasi, Bapak RT Tata Warta, Bapak RT Buni, Bapak RT Haji Bayu, Bapak Ustadz Abdul Rahman, dan yang saya hormati tidak lupa juga yaitu pengatur acara pada malam hari ini, yaitu Bapak Bang Suryadi atau Bang Cik Suryadi Motor. Ntar kalau begitu dia ngambek lagi, nggak biar susunannya. Yang juga yang saya hormati tim Hadroh, apa namanya? Tim Hadroh Nurhat, adik-adikku yang saya cintai, yang saya sayangi, dan sekaligus bapak-bapak hadirin, para jamaah Hadratul Muhtaram wal Muhtaram, bapak serta ibu dan saudara-saudara yang sama-sama dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya tidak kata yang paling terindah pada malam ini, marilah kita mengucap puja dan puji syukur kita kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan berbagai macam karunia-Nya, berbagai macam nikmatnya, nikmat iman wal Islam, nikmat sehat wal afiat, dan nikmat-nikmat yang lainnya, sehingga kita masih dapat melakukan berbagai macam kegiatan dan aktivitas kita, baik kita bekerja, beribadah, bersilaturahmi, bersedekah, dan semuanya aktivitas kita, dan khususnya pada malam hari yang berbahagia yang kita dapat, yaitu menghadiri pengajian gabungan antara Majelis Ta'lim Ainul Yakin dan Majelis Ta'lim Malam Sabtu yang namanya Majelis Ta'lim Jalastu. Ya, Jalastu itu singkatan ya. Apa tuh panjangannya? Oh gitu ya. Bukannya mau cari berkah. Ya, itu cari berkah ya, semuanya ada ya. Dan mudah-mudahan ya, pada malam hari ini segala sesuatu yang kita rencanakan ya, acaranya berjalan baik dan tertib. Amin ya rabbal alamin. Dan tak lupa juga sholawat teriring salam semoga tercurah kepada junjungan kita, pemimpin baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pemimpin alam sedunia dan akhirat, sehingga kita dapat melaksanakan daripada syariatnya, ajarannya, baik yang wajib, yang sunnah, dengan istiqomah kita lakukan, kita laksanakan, dengan harapan nanti di yaumul qiyamah insya Allah kita akan mendapatkan syafaatul uzma nanti. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, pada malam hari ini momennya Bapak Sahibul Bait, Bapak Ustadz Firman itu sekalian mengadakan namanya haul. Namanya haul itu artinya kita mengingatkan daripada kematian orang-orang tua kita, saudara-saudara kita, yaitu dari 1000 hari sampai sekian hari. Bahwasanya sekarang yaitu haul orang tua kita itu Bapak Mulut bin Karung yang sudah ke 16-nya. 16. Kalau haul bahasa Jawa itu dibilang yaitu nyewu. Nyewu itu nyeribu hari, sewu kan 1000 hari. Jadi kalau udah 16 kali dihaulkan berarti 16.000 kali 1000 berapa puluh ribu, berapa ratus ribu. Berapa ratus ribu hari, 16.000, 16 kali kali 1000 berapa itu? Berapa juta? Nah, berarti lama sekali di alam kubur ya, lama sekali. Sekarang saya tanya, lamaan di alam kubur apa lamaan di alam dunia kita hidup? Nah,
lama di alam kubur. Nah, maka itu yang namanya tradisi haul itu sejak dulu di kalangan Nahdiyin, di kalangan para ulama NU, Nahdlatul Ulama, di kalangan kita semua yang namanya aswaja, kecuali golongan-golongan orang sesat mungkin tidak melaksanakan seperti Wahabi. Nah, dia bilang katanya bid'ah, sembarangan bid'ah, dibilang katanya nggak ada dalilnya. Memanglah kamu tuh hidup di zaman Rasulullah, di zaman sekarang, banyak begitu. Nah, namanya haul itu kita adalah mengingatkan bahwa almarhum yang telah wafat itu kita sebut namanya kebaikan-kebaikannya. Di dalam syair yang namanya syairnya itu di dalam bahasa sastra Arab itu mengatakan udhkuru hadisah sholihin wasamihim pada zikrihim tatanazzalu rohamatu, yang artinya tuturkanlah kisah orang-orang yang soleh dan sebut nama-namanya, sebab dengan menuturkan kata-kata nama-nama orang tersebut yang telah wafat niscaya berbagai macam rahmat Allah akan turun. Alhamdulillah kita tuturkan nama-nama orang-orang yang telah wafat, artinya kita sebutkan nama-namanya, kebaikan-kebaikannya semasa hidup. Baik para ulama yang telah meninggal dunia, yang telah wafat, Bapak Kiai Haji Zainuddin MZ, sungguh orang yang sangat sayang kepada umatnya, kepada kita semua. Selalu dia jerih payah, yaitu berdakwah berpuluh-puluh tahun, ya, mencerdaskan umat. Alhamdulillah beliau mampu sampai dibilang namanya umat, dikatakan ulama seribu umat. Mudah-mudahan beliau yang telah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala ditobatkan di sisi Allah di taman surganya Allah Subhanahu wa taala, selayak-layaknya tempat yang paling bahagia beliau ditempatkan. Memang itu yang paling umat, artinya itu memang ustadz yang paling kondang sekali. Amin. Ya. Nah, itu kita menuturkan para ulama-ulama yang telah meninggal, seperti kayak Bapak yang lainnya, seperti yang Habib Ali yang waktu zaman Covid itu langsung divonis meninggal kena Covid. Banyak lagi ulama-ulama itu, mari kita tuturkan dan mari kita sebutkan kebaikan-kebaikan beliau. Perjuangan beliau mencerdaskan umat, mensyiarkan agama Islam, mengajarkan kita dengan jerih payah. Belum tentu ibadah kita juga bisa sebanding dengan beliau, apalagi kita menuturkan orang tua kita yang telah wafat. Orang tua kita yang telah wafat, yang telah merawat kita sejak kita di kandungan, dari ibu kita, mulai 4 bulan, yang namanya apa itu, kalau yang udah rada-rada pusing kepalanya itu ibu. Nah, namanya ngidam dari 4 bulan, ngidamin kita dulu di perut. Begitu dikandung 9 bulan sampai lahir, dirawat kita sampai dewasa, dari anak-anak sampai dewasa sampai tua. Begitulah jerih payah orang tua kita merawat kita semasa hidupnya. Jadi sudah selayaknya bahwa kita menghaulkan orang tua itu adalah bagian dari ibadah. Dulu haul ada nggak pada zaman Rasulullah? Kalau memang dulu zaman Rasulullah tidak seperti ini, Rasulullah menyembelih kambing setiap mengingatkan daripada wafatnya putrinya Fatimah Az-Zahra. Cuma nggak seperti ini. Alhamdulillah bahwa haul itu adalah walaupun bukan wajib, tetapi itu adalah sebagian dari ibadah. Ada 2, mahdoh dan ghairi mahdoh. Nah, ini juga ibadah ghairi mahdoh. Ini adalah jangan disangka tidak ada landasan dan dalilnya bahwa kita memperingati haul daripada orang tua kita atau saudara-saudara kita yang telah wafat. Jangan dikira itu enggak ada landasannya. Siapa bilang enggak ada landasannya? Man sana sunatan falahu ajruha wa ajru man amila biha wa man sana sunatan falaihi
wa ajru man amila biha, yang artinya barang siapa yang merintis tradisi yang baik di dalam Islam, maka ia akan mendapatkan pahalanya yang merintis dari pertamanya awalnya dia merintis, dan juga mendapatkan pahala orang-orang yang mengikutinya, yang mengamalkannya. Tetapi sebaliknya, barang siapa yang merintis keburukan di dalam Islam, maka dia akan mendapatkan dosa dan dosa orang-orang yang mengikutinya. Ini tradisi yang baik apa jelek? Baik, itu landasannya. Jadi yang namanya kita ini menghaulkan orang tua itu adalah sebagian dari ibadah tentunya. Jangan dikira bahwa kita ini gak dapat pahalanya. Oh, jelas sekali tadi turun rahmat Allah. Kita menyebutkan nama-namanya daripada orang-orang tua kita yang telah wafat, kita tuturkan nama-namanya dan kita tuturkan sejarah dan kebaikan-kebaikannya, maka turunlah rahmat Allah pada malam ini. Saya kenal sekali pada orang tua yang namanya Bapak Mulut bin Karung, itu saya kenal sekali sejak waktu saya masih kecil. Ini pun rambutan ini banyak banget sini nih. Beliau masih ada. Dia main iya, Rahman katanya belakang. Di pohon rambutan. Ambil tong katanya rambutan masih di bagian tong sama dia. Iya, tong lalu mulainya sama Rahman. Rahman mana Rahman teman kita tuh CS tuh. Pohon rambutan namanya suruh metik baik banget. Dia ambil aja kalau makan rambutan metik aja metik katanya. Dan dia juga sering silaturahmi ke Pridi. Di Pridi banyak tuh keluarga besarnya tuh Bapak Mulut. Banyak sekali. Tadi diceritakan sama putranya tuh Abdul Rahman, banyak Pak di sana tuh, termasuk Ustaz Tamsuri, Wasanul, Abang Jahi Kumis, itu masih ibaratnya masih sepupunya dari Rahman juga, itu banyak saudaranya di sana. Dan dia juga waktu itu sering kali mampir di rumah saya. Dia tuh akrab banget sama Bapak Sudir, akrab, kalau udah ngobrol bisa-bisa sejam lebih. Dan dia kan kalau pagi-pagi pergi ke pasar tuh, pergi gendong tangan, terpulangnya mampir dah. Assalamualaikum Mas, dia manggilnya Mas sama Bapak, Mas Sudir. Akrab tuh, saya juga kenal banget. Ya Allah, orangnya tuh baik, supel, orangnya tidak istilahnya tidak kejam, orangnya baik sekali. Pokoknya ngomong juga enak gitu, orangnya supel, pergaulannya luas mana-mana orangnya tuh. Dan dia juga istilahnya mengurus daripada keluarganya juga begitu jerih payahnya dia melakukan daripada untuk membesarkan putra putrinya pada masa hidupnya. Beliau sangat jerih payah. Orang tua kita coba bayangkan, kalau kita masih dikandung coba, kemudian lahir dan kita disusui sama ibu kita selama berapa tahun, susu kita sama ibu, coba takar susu ibu berapa liter habisnya. Kita nyusu sama ibu, nenek, nah, coba kalau ditakar berapa liter habisnya? Nah, apalagi terus kita setelah itu kita masak anak-anak dipelihara, kesehatannya diperhatikan, sehingga sampai pendidikannya juga diperhatikan, dibiayai, dan kemudian setelah dewasa remaja kita dikawinin, dibawain duit. Setelah dikawin kita dikasih tanah sekian meter, bikinin rumah. Bayangkan sekarang kalau kita membalas budi sama orang tua, 1 bulan kita punya anaknya sudah sukses, kita bawain itu sekintal setiap bulan orang tua, nggak bakal ketebus. Nggak bakal ketebus Pak. Kita bawain pokoknya orang tua kita sekintal, itu udah sukses, sudah mampu. Kita bawain beras sekintal 1 bulan, nggak bakal ketebus. Bayangkan, coba kalau pokoknya 2 tahun kita nyusu sama ibu berapa liter, kemudian biaya kita hidup dirawat kita berapa habisnya biaya, kemudian bapak kita juga susang sumbel, kepala di atas kaki di bawah, benar kan, kepala di atas kaki di bawah, bekerja ya susang sumbel untuk jerih payah menghidupkan keluarganya supaya anak-anaknya menjadi anak yang telah dewasa yang sukses. Kalau kita perhatikan coba seperti itu, apakah kita mampu membalas budi kepada orang tua kita dengan 1 kintal beras? Tidak akan seimbang. Nah, inilah kebaikan orang tua kita pada malam ini kita sebut dan kita tuturkan bahwasanya akan turun rahmat Allah pada malam hari ini. Ini adalah berbuat baik kepada semua
berbuat baiklah kepada Allah Subhanahu wa taala, berbuat baiklah kepada kedua orang tua, dan berbuat baiklah kepada semua famili, keluarga, tetangga yang jauh juga semuanya, sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat An-Nisa ayat 36 ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengingatkan kita bahwa kita itu memang harus berbuat baik. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an wa bil walidaini ihsanan wa bil dzil qurba wal yatama wal masakin wal dzil qurba wal dzil junubi was shahid bil jambi wa bis sabil wa ma malakat aymanukum innallaha la yuhibbu man kana mukhtalan fakhura. Itu kita diingatkan sama Allah Subhanahu wa taala supaya harus berbuat baik. Pertama kita harus berbuat baik, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'an. Sembahlah Allah dan janganlah engkau sekutukan dengan sesuatu apapun. Mensekutukan Allah artinya kita membandingkan kekuasaan keagungan Allah, artinya kita musyrik, menyamakan daripada kekuasaan Allah Subhanahu wa taala disamakan dengan sesuatu, baik itu disamakan dengan benda atau hewan atau makhluk-makhluk lainnya. Oh, ini saya kalau nggak pakai cincin ini saya nanti pergi kagak selamat. Oh, ini nanti saya kalau kambing kalau burung saya jual nanti saya gak berkah. Jangan seperti itu. Maksudnya sembahlah Allah. Janganlah persekutukan dengan sesuatu. Itu yang paling utama, kita berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Sembahlah Allah, jangan disekutukan. Wa'budu wa la tusyriku bihi syai'an. Wa bil walidaini ihsana. Nah, ini yang kedua, berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Nah, di sini ayatnya berbuat baiklah kepada kedua orang tua. Kalau memang orang tua kita masih ada, kita perhatikan apa kekurangan orang tua, kita berbuat baik, kita hargai, kita hormati, ya, kita bagi apa kalau kita punya rezeki, harta atau benda dan lain semuanya, kita harus kasih sayang dan cintai orang tua kita, karena akibat orang tua kita ada di akibat kita ada karena ada orang tua itu, ada anak-anak lihadroh, kan ini kan ada bapaknya, ada emaknya, karena ada orang tua. Wabil walil isana wabil dzil qurba wal yatama. Berbuat baiklah kepada anak-anak yatim. Anak-anak yatim sesungguhnya adalah anak-anak kita semua yang perlu kita perhatikan. Wal yatama wal masakin. Berbuat baiklah kepada fakir-fakir miskin. Kalau kita mampu lihat tetangga kita fakir miskin, apa yang dia butuhkan, apa butuh pertolongan, kita bantu sedikitnya semampunya apa yang kita punya, bantu orang miskin. Dan berbuat baiklah kepada karib kerabat, berbuat baiklah kepada tetangga terdekat, berbuat baiklah kepada tetangga yang jauh. Jangan saling mencaci maki, jangan saling sirik dengki, semuanya itu jangan saling menghasut kepada tetangga, jangan. Berbuat baiklah, bantu tetangga kita kalau memang tetangga kita membutuh bantuan. Ayo kita silaturahmi, kita sering datengin, kita saling sama-sama menghargai, menghormati. Ini Allah mengajarkan seperti itu, berbuat baik. Kemudian berbuat baiklah kepada teman sejawat nih, kita nih berteman sejawat namanya, teman sekerjaan. Pokoknya tuh kantor nih, Bang Jani ke satu kantor, tuh harga itu teman-teman kita, berbuat baik tuh ya. Jangan saling kita mencari muka. Biasanya kan orang kalau pernah jabatan cari muka mulu sama bos. Nah, temannya ada temannya dihasut dah. Kadang-kadang difitnah supaya dia yang dihargai sama bos saja, pengen naik jabatan. Itu jangan seperti itu. Kita sebagaimana kita istilah kalau kerja ya semampunya apa yang kita lakukan, kerja dengan secara baik. Dan jangan kemudian berbaiklah kepada orang yang menjadi pesuruhmu dan menjadi dan berbuat baiklah kepada ibni sabil atau orang yang sedang perjalanan ibadah, orang yang tidak kenal tapi dalam perjalanan ibadah kita harus tolong. Mungkin dia kehabisan harta, itu Allah mengajarkan seperti itu, kita harus berbuat baik. Nah, pada malam hari ini alhamdulillah putranya dan putrinya daripada Bapak kita, Bapak Mulut bin Karung telah melakukan haul dan telah mentuturkan kebaikan-kebaikannya pada masa hidupnya dengan harapan
bahwasanya nanti di yaumul kiamah juga kita nanti mendapatkan sama-sama di surga Allah Subhanahu wa taala bersama orang-orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ini memang waktu memang mulainya udah malam. Ya, memang ini juga artinya kita memang mulainya udah malam juga udah kemalaman. Jadi saya cuma hanya bukan ya niat saya menggurui dengan saya mengajarkan, bukan niat saya menjadi ustaz dan guru, dan saya cuma hanya menyampaikan apa yang saya ketahui supaya bisa dimanfaatkan, supaya bisa diamalkan semuanya bagi diri saya dan juga bagi bapak-bapak sekalian. Maka berbuat baiklah kepada kedua orang tua kita, terutama itulah yang paling penting, karena orang tua kita lah yang telah kita menjadi sukses pada hari ini. Amin ya rabbal alamin. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Dan karena kata-kata yang tidak tersusun, saya mohon bukakan pintu maaf yang sebesar-besarnya. Maklum saja saya sekolahnya bukan sekolah di pesantrenan atau bukan sekolah di madrasah, bikin gelar sembarangan. Saya bukan SAG, saya mah gelarnya D3, saya mah apa D3 ngerti tidak, atau DRS, saya mah dokter. Gelar saya mah bukan SAG, itu ditulisan di grup ada SAG. Bukan SAG, jangan, dokter Andes boleh di rumah saja. Iya, gitu aja ya, mungkin ya, insya Allah mudah-mudahan, mohon maaf ya, dan saya pantun lagi sekali lagi ya, makan pepaya dikupasnya rata, yang makan ketupat kan gak ada berserat kan, ya maafkan saya kalau memang ada salah kata, semoga manfaat dunia akhirat. Bila taufiq wal hidayah wa biridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Iya, demikian tadi materi yang disampaikan oleh Al-Mukarram Al-Ustaz Haji Subri Al-Faridi. Mudah-mudahan kita dapat mencerna dengan baik apa yang dipesankan malam ini. Pantun dulu. Cari pikir di Bang Taslim, tukang kubil ada di Setu. Jangan mikir